Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afda ila kafatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad asrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Ulum yang saya hormati dan muliakan. Ada satu amalan yang dimana kalau kita bisa melakukan amalan itu, maka kedudukan kita itu, makom kita sebagai makom tertinggi yang diberi oleh Allah. Ada amalan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Ya, yang dia memiliki kedudukan tertinggi kelak pada hari kiamat sehingga membuat cemburu para nabi dan syuhada. Masya Allah, para nabi cemburu, saudara. Para syuhada cemburu, iri begitu boleh nggak? Boleh iri yang begitu. Kalau iri-iri yang buat kebaikan boleh, saudara. Tetangga antum tuh bisa baca Al-Quran fasih, antum belum bisa, iri dengan dia, boleh nggak? Boleh. Yang begitu boleh. Ini irinya iri harta. Tetangga punya motor, dengki. Ya, panas dingin, iri. Naik lagi punya mobil, sakit. Tetangganya lihat punya rumah baru, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dijenguk, dikabarkan tetangganya katanya punya rumah 5, mati dia. Nah, itu karena dengki dia. Iri begitu nggak boleh. Kalau iri yang boleh itu tadi masalah ilmu, boleh iri, boleh. Si Fulan kok bisa berilmu itu, kenapa saya tidak? Maka cari ilmunya, mencari dan begitu seterusnya. Ini nabi iri, para nabi syuhada cemburu dengan kelompok orang ini. Amalannya apa sih, kan begitu ya? Nah, ini saya mau bacakan dulu dah ya, saya bacakan dulu biar nyambung sanadnya ya. Nah, ini yang periwayatannya dari Abu Dawud dan sanadnya dari Umar ibn Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Umar ibn Khattab menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, apa kata Nabi? Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya'a wa la syuhada yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yawmal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arham bainahum wal amwali yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum 'alan nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Wa qara'a hadhihi al-ayah ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita artikan, saudara ya, rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada. Sesungguhnya dari golongan hamba-hamba Allah, jadi di antara hamba-hamba Allah kata Nabi, la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada. Ada kelompok, ya, dia menjadi satu kelompok gitu ya. Mereka itu bukan golongan para nabi, juga bukan termasuk golongan para syuhada. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada.
Nah, ini sebagian hamba-hamba Allah ada yang menjadi kelompok yang bukan golongan para nabi juga para syuhada. Para syuhada. Ya. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Masya Allah. Ini kelompok adalah mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada hari kiamat di sisi Allah. Sehingga membuat para nabi dan para syuhada cemburu dengan kedudukan mereka. Masya Allah. Para nabi dan syuhada cemburu dengan kedudukan kelompok ini, gitu ya. Sahabat penasaran, saudara. Kemudian para sahabat nanya, mereka nanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhbiruna, khabarkan kepada kami. Artinya, sudikah kiranya kau kabarkan kepada kami, manhum, siapa mereka itu. Mudah-mudahan antum ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Rasul jawab, kata Rasul, hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arham bainahum wala amwali yata'atawnaha. Subhanallah. Mereka adalah kaum atau golongan atau kelompok manusia yang saling mencintai karena Allah. Yang saling mencintai karena Allah ala ghairi arhami bainahum, yang tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan, nggak ada. Orang lain padahal, tapi dia cintanya luar biasa karena Allah. Kalau orang cinta karena nasab, ya itu memang udah seharusnya, betul nggak? Ya misalnya keponakan kita, ya kan, encing kita, itu biasa itu dan memang harus itu. Ini nggak ada karena nasab, saudara. Orang lain nggak ada hubungan kekerabatan, nggak ada. Tapi satu akidah. Nggak ada satu akidah, tolong dicatat ya. Satu akidah. Satu akidah ini. Ya, berarti udah. Satu akidah ya, satu akidah ini. Ini dalam hadis ini riwayatnya satu, dalam keterangan penjelasan tafsirnya satu akidah. Tapi tidak dalam satu nasab atau satu keturunan. Tidak ada. Keterangan kerabat itu nggak ada bagi mereka. Tapi mereka cinta karena Allah. Wala amwali yata'atawnaha. Dan mereka juga melakukan kecintaannya karena Allah, bukan karena hubungan harta, saudara. Bukan karena harta gitu, bukan. Misalnya begini, Haji Harun demen banget sama Pajar Kasih, cintanya masuk, wah luar biasa, takzim sama Pajar Kasih. Misalnya nih contoh ya. Tapi takzimnya Haji Harun tuh karena hartanya Pajar. Ini contoh aja Pak Harun ya, contoh aja. Bukan itu, saudara. Jadi bukan karena harta mereka takzim, bukan karena harta mereka mencintai, sayang menyayangi, bukan. Ya, tapi semua karena Allah dalam satu akidah. Masya Allah. Tuh. Nah, kemudian saudara, setelah itu Rasulullah bersumpah. Ini kenapa yang menjadi pencemburunya para nabi dan para syuhada? Rasul bersumpah, Wallahi, maka demi Allah, inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin. Subhanallah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya wajah mereka, wajah kelompok yang diberi kedudukan tinggi di sisi Allah ini, mereka adalah bercahaya. Wajahnya bercahaya, kata Nabi, wa innahum ala nur, dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Sifat Rasulullah, saudara. Di kelompok bercahaya di atas cahaya. La yakhafuna, mereka tidak pernah takut, saudara. Idza khafan nas, ketika kebanyakan manusia pada takut, mereka tidak pernah takut. Umumnya manusia pada takut, tapi dia nggak pernah takut, saudara. Nggak pernah takut susah, nggak pernah takut apa?
miskin, nggak pernah takut mati, nggak pernah takut hilang jabatan, nggak pernah takut COVID. Nah, COVID ya. Dia hanya takut kepada Allah. Kebanyakan manusia pada takut, dia tidak pernah takut, kata Nabi. Ya, dia tidak pernah takut, katanya. Wala yazanuna idza haziran nas, dan mereka juga adalah kelompok manusia yang tidak pernah bersedih. Kebanyakan manusia bersedih. Ketika manusia bersedih, mereka tidak pernah bersedih, kata Nabi. Wa qara'a hadhil ayah. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, itu ada dalam surah Yunus ayat 62. Ala, ingatlah oleh kalian, ketahuilah. Inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak pernah takut atas mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tak pernah bersedih hati. Rawahu Abu Daud. Subhanallah. Ini wali Allah. Berangkat dari ilmu tadi, Pak. Berangkat dari ilmu tadi, maka dijadikan oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu menghantarkan mereka saling mencintai. Mencintai karena Allah, saudara. Jadi kalau mereka berbagi itu bukan karena keturunan, bukan karena nasab, karena saudara dalam satu akidah, iman dan Islam, saudara. Nah, sekarang nih, Palestina, saudara kita bukan? Saudara kita bukan? Sudahkah Anda sumbangkan harta Anda untuk Palestina? Bagaimana mau jadi kelompok ini? Pengennya mau jadi kelompok ini, ngeluarin duit Palestina aja takut, betul? Jadi mereka melakukan kecintaan itu bukan karena hubungan nasab, bukan. Ya, bukan karena harta, tapi semua karena Allah. Jadi kalau antum nih datang ke majlis ilmu, kalau antum pengen jadi kelompok ini nih, maaf nih ya, mau jadi kelompok ini nih. Di sini kan antum mungkin ada yang saudara, ada juga yang tidak, kan begitu ya. Antum datang, masing-masing orang tuh bawa berkat satu-satu misalnya, atau bawa ya buat makan di majlis supaya orang majlis bisa menyicipi. Itu juga termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya, saudara. Ya, ini buat rumah Allah, kita lagi orang-orang yang dicintai Allah lagi pada ngaji nih. Nah, kita bisa nyumbang apa ini? Kan gitu kira-kira. Ini kadang-kadang nyumbang kagak, ngaji kagak, yang ada ngomongin di belakang. Ada yang gitu. Yang ada ngomongin di belakang, mau nyumbang kagak apa kagak. Ya, ini coba lihat ini ya, hadis Nabi. Ini luar biasa ini. Jadi itulah kenapa amalannya apa? Amalannya tadi karena mereka punya ilmu, mereka mencintai saudaranya bukan karena nasabnya, juga bukan karena hartanya, tapi semua itu mereka disebahkan cintanya dan sayangnya karena Allah. Yakin saudara, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang haus ilmu, dan insya Allah Allah akan jadikan kelompok-kelompok yang macam itu. Ya, kelompok kekasih-kekasih Allah yang Allah cinta dengan mereka dan mereka pun cinta dengan Allah, maka tidak ada satupun yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam kubur, malaikat mungkar nakir tak pernah ditakuti oleh yang namanya waliullah. Antum masih takut nggak mungkar nakir? Takut nggak mungkar nakir? Takut nggak sama Ijrail? Kalau antum masih takut sama Ijrail mungkar nakir, belum jadi waliullah ente. Belum jadi, saudara. Kalau orang yang udah nggak takut mungkar nakir, nggak takut apa Ijrail, insya Allah jadi waliullah. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Sayyidina Umar. Umar tuh nggak takut sama siapapun. Ijrail dia nggak takut, mungkar nakir dia nggak takut. Ya, sampai mungkar nakir mau nanya, sebelum nanya man rabbuka, ditanya dulu nama Umar. Ya, ditanya dulu nama Umar, man rabbukum, siapa Tuhan ente berdua, hai mungkar nakir. Mungkar nakir apa bingung, ini siapa ini, kita belum nanya udah ditanya duluan. Nah, itu lantaran Umar itu waliullah, kekasih Allah. Mau jadi Umar? Mau jadi Umar? Nah, insya Allah akan jadi Umar lah. Ya, baik saudara, saya kira ini ya di dalam mukaddimah pembukaan taklim kita. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan buka kitab-kitab salafus saleh, ulama-ulama kita, dan sesuai dengan kajian-kajian kita masih berlanjut kitab-kitab hadis, akidah, kemudian fikih, nyambung macam-macam itu. Nah, nanti kita akan ulas pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, insya Allah. Nah, baik, saya kira ini aja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya.
Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.